Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 4 golongan wanita calon penduduk neraka menurut hadis Nabi. Semuanya sering terjadi pada zaman sekarang. Bondowosonetwork.com. Neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani siksaan atas segala perbuatan buruk mereka selama di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj. Beliau menceritakan bahwa neraka banyak dihuni oleh kaum wanita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wanita yang masuk ke dalam neraka akan mendapatkan siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 golongan wanita yang jika ia tidak bertobat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan siksaan yang pedih. Dikutip dari bondowosonetwork.com dari kanal YouTube NS Sport Channel. Berikut 4 golongan wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Yang pertama, wanita yang kufur terhadap suami. Golongan pertama yang kerap dijumpai dalam neraka adalah golongan wanita yang kufur terhadap suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat mereka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur terhadap Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan kufur terhadap suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada sewaktu-waktu, kemudian suatu saat ia melihatmu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya dia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wanita pezina. Pada masa modern sekarang ini, wanita terlibat dalam perzinahan seolah-olah bebas dan dianggap hal yang biasa. Selain itu, pemberitaan mengenai prostitusi online seolah sudah menjadi hal yang biasa. Padahal di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat, semisal tanur. Bagian atas yang sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak lelaki dan perempuan telanjang. Jika mereka disilat api, yang di bawahnya mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, 'Siapakah mereka wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah para pezina, perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tabrani dan Ahmad. Yang ketiga, wanita yang suka menggosip. Hal ini sudah menjadi kebiasaan wanita masa kini. Bahkan dalam suatu media pun terhadap suatu acara khusus tentang perihal gosip tertentu. Hal yang dianggap biasa ini ternyata amat sangat berat siksaannya kelak di dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian
apa itu gibah atau menggunjing? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, gibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya? Beliau menjawab, jika kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat gibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, maka kalian telah menfitnah atau mengucapkan sesuatu kedustaan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, wanita yang suka ikhtilat. Ikhtilat adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam suatu tempat. Hal ini memiliki bahaya yang cukup besar karena dapat merusak hati, sehingga mereka terjumus ke dalam perzinahan dan bahkan melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau mendekati zina. Itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.